Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yasir SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan dengan agenda presentasi. Saya Yogi Abdul Halim selaku moderator. Kita akan selaku moderator pada presentasi kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial dalam dunia bisnis dan operasional, yaitu manajemen persediaan. Topik ini akan mengupas tuntas bagaimana sebuah organisasi mengelola barang-barang yang dimilikinya untuk mencapai efisiensi maksimal dan kepuasan pelanggan. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Seki Siti Padilla. Saya Tiara Hindriani. Saya Virgin Andora. Nah, di sini ada pengertian manajemen persediaan ya. Secara umum, manajemen persediaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap barang-barang yang disimpan oleh suatu organisasi, baik itu bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam konteks pengambilan keputusan, manajemen persediaan menjadi penting karena setiap keputusan yang diambil, seperti kapan harus memesan barang atau beberapa jumlah yang harus disimpan, akan berdampak langsung pada efisiensi operasional perusahaan dan tingkat kepuasan. Persediaan juga merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan juga dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Next. Nah, di sini ada tujuan ya. Tujuan utama manajemen persediaan dalam perusahaan adalah menjaga persediaan barang yang tersimpan cukup stabil sehingga tidak mengganggu proses produksi. Adapun beberapa tujuan lain dari metode ini antara lain. Yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku untuk proses produksi atau penjualan. Tujuan fundamental manajemen persediaan adalah memastikan bahan baku, komponen atau barang jadi selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran proses memproduksi atau memenuhi permintaan penjualan. Ketersediaan ini mencegah terhentinya lini produksi akibat kekurangan bahan mentah dan memastikan pesanan pelanggan dapat dipenuhi tanpa penundaan sehingga menjadi kontinuitas operasi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Manajemen persediaan bertujuan mencapai keseimbangan stok yang optimal. Hal ini berarti menghindari situs overstock atau stok berlebih yang mengikuti modal kerja, meningkatkan risiko kerusakan, kadaluarsa, atau usang, serta memakan biaya penyimpanan. Yang ketiga, mengurangi biaya penyimpanan. Salah satu fokus terpenting adalah meminimalkan berbagai biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan. Ini termasuk biaya sewa atau pemeliharaan gudang, biaya asuransi, biaya tenaga kerja untuk penanganan dan pengawasan, biaya utilitas,
listrik atau AC, serta biaya pulang dari modal yang tertanam dalam persediaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Secara keseluruhan pengelolaan persediaan yang baik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran operasional perusahaan secara menyeluruh. Ketika ketersediaan bahan terjamin, stok seimbang, dan biaya penyimpanan minimal, maka seluruh rantai pasok menjadi lebih lancar. Hal ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya, modal, ruang, tenaga kerja, atau waktu yang lebih optimal, mengurangi pemborosan, mempercepat proses, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta kemampuan perusahaan dalam merespon kebutuhan pasar secara lebih cepat dan andal. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaannya. Yang pertama ada bahan baku. Persediaan bahan baku yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, barang dalam proses. Persediaan barang setengah jadi, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi, tetapi masih belum sempurna dan belum dikatakan produksi jadi. Yang ketiga, barang jadi, yaitu produk akhir yang telah selesai melalui seluruh proses produksi, telah melewati pemeriksaan kualitas, dan siap untuk dijual atau dikirim ke pelanggan. Yang keempat, persediaan MRO atau Maintenance, Repair, and Operations, yaitu persediaan MRO terdiri dari semua barang dan barang yang dibutuhkan untuk mendukung operasi, fasilitas, dan peralatan, serta aktivitas-aktivitas sehari-hari perusahaan tetapi tidak menjadi bagian langsung dari produksi akhir. Ini mencakup suku cadang mesin, pelumas, dan oli, perlengkapan kantor, bahan pembersih, atau alat keselamatan kerja seperti kacamata atau sarung tangan, serta peralatan kecil. Next. Selanjutnya ada fungsi-fungsi persediaan. Fungsi persediaan menurut Freddy Rangkuti terdiri dari yang pertama ada fungsi decoupling. Adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya, dalam hal ini kuantitas dan waktu pengiriman. Yang kedua, fungsi ekonomi closing. Persediaan low size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Yang ketiga, fungsi antisipasi, yaitu apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Next. Selanjutnya ada biaya dalam manajemen persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan. Merupakan semua biaya yang ditimbulkan karena perusahaan memesan barang apabila barang tersebut dibeli pada pihak lain. Biaya tersebut meliputi biaya sejak dilakukan pemesanan sampai barang tersebut berada di gudang. Biaya pemesanan meliputi biaya pengelolaan sampai bagian pembelian, bagian tenaga kerja, bagian telepon atau administrasi, serta biaya persiapan penyusunan spesifikasi yang berhubungan dengan proses pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah akumulasi dari semua biaya yang terkait dengan menyimpan dan memelihara persediaan di gudang hingga digunakan atau dijual. Mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyimpan dalam periode tertentu.
Biasanya biaya ini ditunjukkan dengan persentase atau harga beli persediaan. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Dari semua biaya yang terkait dengan tingkat persediaan, biaya kekurangan bahan adalah yang paling sulit untuk diprediksi. Biaya ini terjadi ketika persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan bahan. Kekurangan bahan dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal perusahaan. Yang terakhir, biaya total persediaan. Biaya total persediaan merupakan penjumlahan dari ketiga biaya utama di atas: biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan. Ini adalah indikator kunci efisiensi keseluruhan kebijakan manajemen persediaan suatu perusahaan. Tujuan utama manajemen persediaan adalah menemukan titik keseimbangan yang meminimalkan biaya total ini. Misalnya memesan dalam jumlah yang sangat besar, mengurangi biaya pemesanan tetapi meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko keusangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke model pengambilan keputusan dalam persediaan. Yang pertama itu ada contoh model Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini tuh untuk menentukan persediaan yang paling optimal atau paling ekonomis, yaitu jumlah kuantitas bahan yang dibeli pada setiap kali pembelian dengan biaya yang paling minimal. EOQ ini tercapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Jadi, jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis dapat dicapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Untuk rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S dibagi H. D yaitu permintaan tahunan, S yaitu biaya pemesanan per order, dan H biaya penyimpanan per unit per tahun. Kemudian kita ambil contoh dari EOQ, yaitu sebuah toko alat tulis menjual 4.800 unit kertas HPS per tahun. Untuk biaya pemesanannya setiap kali order adalah Rp100.000 dan untuk biaya penyimpanan per unit per tahun yaitu Rp500. Hitunglah jumlah pembelian yang optimal berdasarkan model EOQ. Diketahui D yaitu 4.800 unit per tahun, S yaitu Rp100.000, H yaitu Rp500. Kita masukkan ke rumus yaitu akar 2 dikali D atau 4.800 dikali S yaitu 100.000 dibagi 500 atau H biaya penyimpanan unit per tahun, hingga mendapatkan hasil 1.385 unit. Jadi jumlah pembelian yang optimal pada EOQ adalah sekitar 1.385 unit per kali pemesanan. Kemudian yang kedua itu adalah economic order. Yang kedua yaitu ROP atau reorder point. Ini tuh titik saat pemesanan ulang harus dilakukan. Rumusnya yaitu ROP sama dengan D dikali L. D yaitu rata-rata permintaan harian dan L adalah lead time atau waktu tunggu. Kita ambil contoh yaitu sebuah perusahaan memiliki rata-rata permintaan barang sebesar 40 unit per hari dan waktu tunggu atau lead time-nya dari pemasok adalah 5 hari. Manajemen ingin mengetahui kapan harus melakukan pemesanan ulang. Jadi hitunglah reorder point atau ROP-nya. Di sini tuh D-nya atau rata-rata permintaan hariannya yaitu 40 unit per hari dan lead time atau waktu tunggunya yaitu 5 hari. Kita masukkan ke rumus yaitu D dikali L sama dengan 40 dikali 5 sama dengan 200. Jadi perusahaan harus melakukan pemesanan ulang saat persediaan tinggal 200 unit. Mungkin cukup, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam manajemen persediaan.
Virgin, boleh di slide yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Oke, di sini yang pertama, menentukan waktu dan jumlah pemesanan. Manajer harus menganalisis kapan waktu yang tepat untuk memesan barang dan berapa banyak yang harus dipesan agar tetap memenuhi permintaan tanpa menyebabkan kelebihan stok. Yang kedua, menilai resiko kekurangan atau kelebihan stok. Penting untuk mengevaluasi resiko yang dapat terjadi jika persediaan tidak mencukupi atau jika terlalu banyak barang yang dapat menyebabkan biaya tambahan. Yang ketiga, menggunakan data historis atau proyeksi permintaan. Data historis mengenai penjualan dan tren permintaan digunakan untuk meramalkan kebutuhan masa depan, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat. Yang keempat, mengadopsi sistem informasi atau metode kuantitatif. Metode seperti simulasi atau optimasi dapat digunakan untuk menganalisis berbagai skenario dan menentukan strategi terbaik dalam pengelolaan persediaan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya, di sini ada alat bantu pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis ABC, yaitu pengelompokan barang berdasarkan nilai pentingnya. Contohnya, barang dibagi menjadi 3 kategori. A. Barang dengan nilai tinggi tetapi jumlah sedikit. B. Barang dengan nilai sedang. Dan C. Barang dengan nilai rendah tetapi jumlah banyak. Dengan analisis ini, perusahaan dapat fokus pada pengelolaan barang yang paling berpengaruh terhadap biaya dan pendapatan. Yang kedua, ada forecasting atau peramalan untuk memperkirakan permintaan masa depan. Proses ini digunakan untuk memperkirakan permintaan masa depan berdasarkan data historis dan tren. Dengan peramalan yang kuat, perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dan yang ketiga ada decision tree, yaitu untuk mengevaluasi alternatif keputusan dengan mempertimbangkan probabilitas dan hasil. Dengan memvisualisasikan berbagai pilihan dan konsekuensinya, manajer dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Selanjutnya, di sini ada studi kasus diambil dari manajemen persediaan Indofood CBP. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dengan produk unggulan seperti mie instan Indomie. Sebagai produsen skala nasional dan internasional, Indofood menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan persediaan, baik untuk bahan baku seperti tepung terigu dan minyak maupun untuk barang jadi. Salah satu tantangan utama mereka adalah fluktuasi permintaan pasar yang tidak menentu, serta ketidakstabilan waktu kedatangan bahan dari pemasok atau yang biasa disebut lead time. Di sisi lain, biaya penyimpanan yang tinggi dan jaringan distribusi yang tersebar luas juga menjadi masalah yang harus dikelola dengan baik. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indofood menerapkan sejumlah strategi manajemen persediaan. Yang pertama, mereka menggunakan pendekatan just in time atau JIT untuk bahan baku tertentu yang cepat rusak atau memiliki harga tinggi. Dengan bekerja sama langsung dengan pemasok lokal, pengiriman dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan produksi, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Yang kedua, Indofood menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk memantau persediaan secara real-time di seluruh jaringan gudang mereka. Sistem ini membantu dalam melakukan peramalan permintaan, menyusun jadwal produksi, dan mengukur distribusi dengan lebih akurat. Dan yang ketiga, perusahaan memiliki gedung distribusi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Gudang-gudang ini berfungsi untuk mempercepat proses pengiriman dan menyesuaikan stok berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah. Selanjutnya, selain itu, Indofood juga menerapkan pendekatan kuantitatif seperti metode EOQ dan reorder point. Dengan metode tersebut,
Perusahaan dapat menentukan kapan harus memesan ulang dan berapa banyak jumlah yang ideal agar proses produksi tetap berjalan lancar tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan. Hasil dari strategi ini cukup signifikan. Indofood mampu menekan biaya operasional, menjaga kelancaran produksi, dan memastikan produk selalu tersedia di pasar sesuai dengan permintaan. Pengelolaan persediaan yang efisien ini juga membantu meningkatkan kepuasan pelanggan serta daya saing perusahaan secara keseluruhan. Dari studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa manajemen persediaan yang baik sangat bergantung pada pengambilan keputusan yang tepat, penggunaan teknologi informasi, serta pemahaman mendalam terhadap pola permintaan dan kemampuan distribusi perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, yang selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin dilanjut ke kesimpulan ya. Boleh next. Oke, untuk kesimpulan, jadi manajemen persediaan itu adalah proses penting dalam kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan untuk mengatur ketersediaan barang secara efisien, baik bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Pengelolaan persediaan yang baik membantu perusahaan menghindari kekurangan atau kelebihan stok, menekan biaya operasional, serta menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Melalui penerapan metode seperti EOQ atau Economic Order Quantity untuk menentukan jumlah pemasaran optimal, dan ROP atau Reorder Point untuk menentukan waktu pemesanan ulang. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif. Dukungan sistem informasi seperti ERP juga sangat penting untuk mengintegrasikan data dan memantau stok secara real time. Dengan manajemen persediaan yang terencana dan berbasis data, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, manajemen persediaan bukan hanya fungsi operasional, tetapi bagian strategis dalam mendukung keberhasilan dan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.